Itu Pak. Monggo Pak. Nggih. Monggo. Pak lewat nggih. Oke, monggo sing halus niki. Iki halus iki. Wonten suwete iki. Ini sama dengan yang di ini juga. Di nah ini sama nih. Oke. Kawan lah kebetulan. Oh, iya. Ternyata di sini makamnya eyang buyut saya. Jadi saya mau ikut mendoakan. Nama saya Irnanda Laksonawan. Oh iya, Pak. Kalau gerak dari keratonnya Kanjeng Pangeran Arya Irnanda Laksonawan Wironagoro. Jadi alhamdulillah saya keturunan ke-7 dari Mangkunegoro I, keturunan ke-8 dari Pakubuwono II, keturunan ke-9 dari Amangkurat. Jadi alhamdulillah garisnya laki semua. Sehingga saya juga tidak tahu dari sini ada bilang makam Amangkurat di sini. Tapi juga saya kan mungkin kurang mempelajari sejarah. Begitu saya lihat, ya benar juga ya. Ini kalau nggak sowan nanti Iya. nggak dapat barokah ini. Kita paling nggak sowan mendoakan leluhur atas jasa-jasa beliau semua mendirikan kota Tegal. Ki Gede Sebayu kan juga kerabat juga mendirikan dan diberikan jabatan Bupati pertama Tegal nih. Tahun berapa nih? 16 sekian nih. Kalau Ki Gede Sebayu 1601. 1601 nih. Mendirikan, dikasih jabatan, membuat sungai apa itu? Irigasi. Irigasi sungai apa? Kaligung. Ya, itu untuk pertanian Ya, supaya petani-petani Tegalan ini menjadi pertaniannya bagus. Karena namanya Tegalan nih. Di Tegal nih. Sawah. Ada juga yang kalau gelar itu juru demung ya. Demung di wilayah Tegal, orang-orang masyarakat Tegal itu kalau seorang yang ahli itu dinamakan juru demung. juru demung. Nah, padahal dari Keraton Mataram dulu itu dapat gelarnya kan orang Temenggung. Oh, Temenggung. Kemudian diutuslah Ki Gede Sebayu untuk mendirikan yaitu tadi pengairan, karena dulu kan Tegal itu jadi pusat logistiknya ketika peperangan. Orang Sultan Agung ke sana, kan dia mesti buat loji-loji untuk buat apa padi-padi tanaman, ganti kuda gitu kan. Tapi sama Belanda dibakar semua, makanya kalah sekarang. Jadi kasihan juga. Iya. Jadi pintar juga, semua logistiknya dibakar sehingga kan kuda dari sana semua logistik keputus ya. Putus ya. Kalah Sultan Agung. Makanya sebenarnya Amangkurat ini kalau ada beberapa versi. Jadi ada yang kenapa berkompromi dengan VOC. VOC dianggap mitra terus malah memberi peti. Terus kalau sowan Amangkurat harus dibelokok agak jauh, tidak ada, sehingga sebetulnya itu kemenangan. Tapi memang banyak versi, cuman itulah yang sebenarnya bahwa supaya rakyat itu bisa berdagang, bisa sampai Maluku, berdagang dan lain-lain. Itu Amangkurat strateginya begitu. Sama dengan Sultan Agung hubungan bilateral ya, hubungan dagang supaya membuka perekonomian. Tapi tidak pernah satupun dari Sultan Agung maupun Amangkurat yang meminta bantuan pasukan untuk perluasan wilayah. Tidak ada perluasan wilayah, hanya supaya ekonomi terbuka, kerjasama, supaya saling menghormati. Karena sudah tahu tabiat tidak baiknya dari VOC waktu itu, ketika diminta bantuan pasti meminta imbalan. Jadi kenapa dari Sultan Agung dan Amangkurat itu mempertahankan, justru malah memperbaiki, menumbuhkan perekonomian. Karena pasca masa perang eranya Sultan Agung yaitu menumbuhkan perekonomian. Terus ada cerita lagi saya baca bahwa Amangkurat mengatakan ini VOC ini kurang hadiahnya,
suruh di luar, tidak diterima. Lama-lama bawa katanya udah dari Persia apa yang dari VOC itu dibawa, udah yang bagus segala macam untuk kasunanan, semacam hadiah-hadiah tiap tahun. Itu menunjukkan saling menghormati. Jadi banyak versi mengatakan A dan B, tapi kenyataannya supaya Mangkurat 1 dan Kasunanan itu, Mataram itu dihormati oleh Belanda VOC dan bersama-sama bisa dagang sampai ke Maluku dan lain-lain. Jadi emang ini sebetulnya ya jasanya banyak ya. Banyak, ekonomi. jasanya banyak. Kalau kita lihat biografi beliau pun sangat banyak sekali pendirian pabrik-pabrik ya di daerah Banyumas, di daerah Rogo, Pabrik apa itu? ada pabrik terasi, ada pabrik brem juga. Ekonomi rakyat itu bukan zaman itu UKM dan lain. Oh gitu ya. Betul. Jadi itu sudah tersurat dari bukunya Profesor Dr. Purwadi. Oh Salah gitu. satu Ya. dari Win sana ya, kalau nggak salah. Dari UIN ya. Iya, ya. Nah itu yang betul-betul ahli sejarah yang betul-betul berdasarkan dari Dr. Bapak Tanda Jawi. Ya, Dr. Tanda Jawi dan Dr. itu. Mangkurat 2 sama Pakubuwono 1 Angka berarti gitu. Nah, terus yang jadi Pakubuwono 1 untuk Kasunanan. Mangkurat 2-nya kemana? Jadi Mangkurat 1 ketika sudah wafat Di Banyumas gitu. ya di Banyumas, kemudian terus waktu pertama itu Mangkurat 2, tapi beliau belum siap. Ya masih terkecil ya. Ya, kemudian diutuslah Raden Derajat Ya. atau Pangeran Puger. Dan sekarang itu Pakubuwono 1 ya. Dan terus kembali di Mojoyo. Dan setelah berhasil menguasai Mangkurat 2 baru menyusun pasukan untuk merebut menyerang Mojoyo. Iya. Dan berpusat di Semarang waktu itu. Di Semarang ya. Iya, waktu itu Semarang. Karena mengira di Jogja itu sudah dikuasai. Ternyata kan Trunojoyo hanya menghancurkan Keraton Pleret, terus kemudian Pergi pergi ke iya. Kediri. Kediri. Terus itu pindah dari Pleret ke Kartosuro. Yang terus ada geger Cina tahun 1700-an. Pakubuwono II memindahkan ke Surakarta. Nah, ini sangat menguasai sejarah nih beliau nih, sejarah budaya dan sejarah para pemimpin pendiri Nusantara. Apapun ceritanya kita ini kan adanya karena beliau juga. Beliau sangat, buktinya beliau menyuruh Ki Gede Bayu menjadi bupati di sini untuk menyiarkan agama Islam. Karena kan bapak beliau saudaraku kan juga penyiar agama Islam, jadi saya rasa memang itu perang adu domba lah. Gitu. Ya memang sudah gimana caranya VOC supaya memecah Mataram waktu itu dengan cara itu karena apa? Dengan adu kesaktian mereka tidak sanggup. Mereka orang juga sedikit kok sebenarnya PUC. Kan harus cari bolo, pecah belah, saling fitnah, supaya bisa saling bunuh kan gitu. Makanya kita ambil sejarah, kita ziarah, mengambil suri teladan beliau. Ya beliau sejatinya diadu domba saudara, beliau tidak berani melawan. Beliau rela meninggalkan tahta kerajaannya supaya tidak jatuh pada korban. Makanya betul kita ambil betul-betul beliau. Kenapa bisa sampai beliau jasadnya juga masih utuh? Sampai tahun berapa yang bersih? Sampai tahun berapa waktu Terakhir itu ditutup 1860. Berarti sudah hampir 200 tahun ya. Betul. Masih terus bisa bertumbuh. Masih. Itu kan setengah wali. Ya. Luar biasa. Dan berpuasanya 31 tahun itu lama loh. Lama dari 1646 sampai 1677. Oke. Mas Ngabei, Mas Ngabei. Rekso Puspopo. Resko. Oke, alhamdulillah ini berarti masih saudara lah. Alhamdulillah. Ya, masih saudara kerabat kita sama-sama. Alhamdulillah. Dilaporkan fitnah itu rasanya tidak pernah karena dari kecil sama rakyat ya. 5 tahun sampai 15 tahun. Kita galarung dengan kiai
Di Lembah mana? Di Lembah mana? Makanya kan beliau kan dijuluki Pangeran Tegal Alun. Iki. Ya, Pangeran Tegal.